Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Taqrib. Dan terakhir sudah kita bahas masalah jual beli, yaitu tentang pemindahan penagihan hutang yang disebut sebagai hawalah. Nah, sekarang kita lanjutkan bab baru, yaitu ahkamu ad-dhaman. Hukum-hukum tentang dhaman. Dhaman itu adalah menjamin pelunasan hutang. Wa yasihu, dan sah, dhamanu, menjamin atau menanggung. Ya, boleh diartikan menjamin atau apa? Menanggung. Ad-duyun, utang-utang, al-mustaqirrah, yang ada fi dhimmah, pada tanggungan seseorang. Idza, apabila ulima, diketahui qadruha, kadar dari hutang tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini bicara tentang utang piutang dan tentang menjamin atau menanggung utang orang lain. Contohnya menanggung hutang, misalnya yang dilakukan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Qatadah. Dia melihat seorang sahabat Nabi yang mati, menanggung hutang dan tidak punya warisan untuk melunasi hutang. Maka Rasulullah tidak mau mensalatkan jenazahnya. Ini kejadian dulu di awal Islam. Adapun setelah itu Nabi tetap mensalatkan orang-orang yang punya utang dan mati dan tidak ada warisan untuk melunasi hutang. Tapi ini di awal Islam tidak disalati oleh Nabi. Nah, melihat orang seperti itu, Abu Qatadah kasihan. Maka fatahammalaha Abu Qatadah. Maka Abu Qatadah menanggung utangnya tetangganya tadi. Abu Qatadah mengatakan ad-dinarani, 2 dinar yang merupakan utangnya orang tadi, alayya, atas tanggungan saya. Nah, ini berarti menanggung utang orang lain. Seperti ini sah, enggak ada masalah. Jadi pelunasan utang tidak harus dari orang yang berhutang itu sendiri. Pelunasan hutang boleh ditanggung oleh orang lain. Saya punya utang, kemudian saya mati. Ketika saya mati, maka tetangga saya yang kaya raya bertanya kepada keluarga saya, ini punya utang enggak? Punya. Berapa utangnya? Misalnya 2 dinar tadi. 1 dinar sekarang 4 juta. Nah, berarti sekitar 8 juta ini utangnya. Nah, maka tetangga saya mengatakan, baiklah, saya yang akan melunasi utangnya 8 juta. Warisannya tidak usah diusik-usik untuk melunasi utang tadi. Warisannya silahkan dibagi untuk ahli waris. Utangnya saya yang melunasi. Boleh seperti itu. Sah. Jadi pelunasan hutang tidak harus dari apa? Uang dari pemilik hutang itu sendiri. Dari orang lain enggak ada masalah. Pernah suatu saat ada orang kaya raya di satu masjid. Dia duduk wirid pada subuh, kemudian ada orang ngadu kepadanya, ini saya ditagih terus menerus untuk membayar utang, sementara saya tidak bisa melunasi. Maka orang kaya ini bertanya, berapa utangnya Pak? Utangnya waktu itu saya dengarnya kalau nggak salah 18 juta atau berapa. Nah, kemudian hari esoknya lagi tiba-tiba orang kaya tadi mengatakan kepada orang yang mengadu tadi, bergembiralah Pak,
utang 18 juta sudah dilunasi seseorang. Sudah dilunasi seseorang. Siapa yang melunasi? Dia enggak beritahu. Pokoknya dia berkatakan ini buktinya, sudah dilunasi 18 juta. Sudah ditransferkan kepada orang yang nagih-nagih kemarin itu. Nah, maka ditanya orang yang orang yang mengadu tadi bertanya, siapa yang melunasi ini? Ya, pokoknya ada hamba Allah. Nah, saya mengira bahwa yang melunasi ya bapak itu sendiri, yang orang kaya tadi. Dia orang kaya, memang terkenal kaya di kampung itu, tapi juga terkenal ahli ibadah. Habis subuh biasanya orang-orang sudah pada pergi, saya lihat orangnya masih tetap di masjid untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan nggak ngerti. Mungkin sampai terbit matahari atau karena saya juga tidak sering untuk zikir di masjid sampai terbit matahari. Nah, seperti ini boleh sah. Meskipun yang melunasi tadi misterius nih. Sing lunasi sapa? Mboten ngertos, ada hamba Allah nih. Nah, hamba Allah terserah siapa dia. Mau malaikat, mau jin, mau manusia, pokoknya sudah dilunasi, sudah sah. Adapun yang dibahas dalam buku ini gambarannya lain. Sah menjamin pelunasan utang yang ditanggung oleh seseorang apabila diketahui kadar utang tadi. Contohnya gimana? Misalnya A punya utang kepada B, kemudian B ini menagih kepada A belum bisa membayar, akhirnya B marah-marah. Nah, maka saya lerai, sudah nggak usah marah-marah, saya menjamin bahwa utangmu kepada A ini nanti akan lunas. Ini sudah jatuh tempo belum? Belum. Jatuh temponya kapan? Akhir bulan. Nah, sudah, saya jamin nanti lunas. Nah, ini berarti saya menjamin pelunasan utang A kepada B. Boleh seperti itu. Apakah saya harus punya uang? Nggak harus saya punya uang. Bisa jadi saya punya pikiran, nanti kalau si A ini teman saya nggak bisa melunasi hutang, maka nanti akan saya carikan ya orang lain, kenalan-kenalan saya yang kaya untuk bisa melunasi hutang tersebut. Nah, maka saya yang menjamin, saya harus berusaha untuk mencari bagaimana caranya supaya utang dia betul-betul terlunasi nanti pada saat sudah jatuh tempo. Nah, sikap saya menjamin utang seseorang padahal saya tidak ikut nanggung utang tadi, saya tidak ikut berhutang, boleh seperti itu. Syaratnya harus apa? Harus utangnya di al-mustaqirrah. Memang utangnya sudah betul-betul ada. Kapan utangnya? Kemarin tanggal 1. Berapa? 10 juta. Nah, berarti sudah ada kan? Ini sekarang sudah tanggal 5. Tapi kalau utangnya belum ada, tidak bisa dijamin oleh orang yang lain. Misalnya saya mengatakan, ya, silahkan mobilnya ini dijual kepada A. Nanti pelunasannya atau bayarannya saya yang menjamin. Berarti kan belum utang kan ini? Karena mobilnya belum diserahkan. Ini seperti ini nggak bisa, nggak sah. Sah apabila utangnya sudah betul-betul ada. Kamu punya utang belum terbayarkan. Nah, saya menjamin, saya jamin pasti nanti akan terlunasi kalau sudah jatuh tempo. Syarat yang kedua juga harus ulima qadruha, harus diketahui kadarnya utangnya berapa. Utangnya berapa? 10 juta. Nah, saya bisa ngira-ngirakan kan? Oh, kalau mencari duit 10 juta insya Allah gampang lah. Saya jamin bisa untuk terlunasi nanti ketika jatuh tempo. Maka tidak boleh seandainya utangnya tidak terketahui. Ada orang rame-rame ternyata menagih hutang. Nah, saya kemudian datang melerai, saya mengatakan, udah nggak usah rame, utangnya saya jamin. Tapi saya nggak ngerti utangnya berapa. Nggak boleh seperti itu, nggak sah. Kenapa? Bisa jadi ternyata utangnya besar sekali. Ternyata saya tanya, berapa utangnya Pak? Utangnya 1000 juta. Waduh, saya ujutaran duit semono aku. Saya punya tabungan misalnya, tapi cuma 100 juta. Ternyata dia 1000 juta. Nah, tiwas saya menanggung, ternyata apa? Ternyata tiwas saya menjamin, ternyata saya nggak bisa memberikan solusi. Orang kacek. Maka harus diketahui berapa kadar utangnya. Kemudian wali sahibil haqqi, dan untuk pemilik hak, yaitu pemilik uang yang diutangkan tadi, mutalabatu, menuntut man syaa, orang yang dia mau, minad dhamin, baik si penjamin yaitu saya, wal madmumini anhu, atau orang yang dijamin yaitu yang utang tadi.
Wa idza gharima, dan apabila melunasi ad-dhaminu, si penjamin, yaitu saya, raja'a, maka saya minta kembali alal madmuni anhu, kepada orang yang saya jamin. Idza kana ad-dhamanu, apabila penjaminan tersebut, wal qada'u, dan pelunasan tersebut, biiznihi, dengan seizin orang yang dijamin tadi. Jadi gambarannya saya ulang, okay? A utang kepada B, saya menjamin pasti insya Allah nanti lunas utangnya, okay? Nah, maka B ini yang memberikan utangan boleh nuntut kepada si A yang utang, boleh juga nuntut kepada saya. Kenapa? Saya yang menjamin. Jadi tanggungan orang yang menjamin adalah kalau diminta utangnya, boleh dia diminta utangnya, boleh. Tidak boleh saya marah. Loh, Kak, saya kan cuma menjamin, saya nggak utang, yang utang A, ya kalau nuntut sana, nggak boleh begitu. Kamu menjamin berarti kamu juga bertanggung jawab menerima kalau ada tuntutan tagihan ini. Kalau A yang ditagih dan dia ternyata bisa melunasi, sudah jatuh tempo, bisa melunasi, nah, sudah selesai. Urusan dia selesai, urusan saya selesai. Karena urusan dia selesai, otomatis urusan saya juga ikut selesai, karena saya cuma menjamin saja. Tapi kalau ternyata si A jatuh tempo belum bisa melunasi, maka saya karena sudah terlanjur menjamin, berarti saya yang melunasi. Kalau saya yang melunasi, berarti kan saya rugi nih. Dia utang 10 juta tapi yang lunasi saya 10 juta, berarti saya rugi nih 10 juta. Nah, supaya saya tidak rugi, saya minta ganti kepada A yang sudah saya jamin tadi. Alhamdulillah Pak, kemarin akhir bulan yang ngutangi engkau sudah datang kepada saya, sudah saya lunasi 10 juta. Nah, tinggal panjenengan nyicil kepada saya sampai 10 juta. Berapa bisanya nyicil, berapa? 1 bulan saya bisa 1 juta. Baik, 1 bulan 1 juta sampai 10 bulan. Nah, dia nyicil kepada saya yang saya sudah melunasi utang tadi. Itulah yang dimaksud raja'a 'alal madmun, ya. Saya kembali minta kepada orang yang saya jamin tadi. Itu apabila penjaminan dan pelunasan dengan izin si A yang utang tadi. Menurut beliau penulis kitab ini, kalau saya menjamin tanpa izin dia dan saya melunasi juga tanpa izin dia, maka saya tidak berhak untuk minta ganti kepadanya. Jadi saya diam-diam misalnya, Pak B, si A itu punya utang kepada antum ya, iya. Udah, antum jangan ganggu dia, saya jamin utangnya lunas, tapi nggak usah ngomong. Nah, berarti kan saya langkah sendiri nih, tanpa seizin dari orang yang saya jamin tadi. Kalau saya melangkah sendiri tanpa seizin orang yang saya jamin, maka kalau saya melunasi utang tersebut, saya tidak boleh minta ganti kepada orang yang saya utangi. Kenapa? Nah, ini perlu kaidah. Kaidahnya dalam masalah muamalah harta, kalau seseorang itu sudah sukarela memberikan sesuatu, maka tidak boleh dia narik kembali. Saya wakaf misalnya, ini laptop ini kan wakaf nih Pak. Dari seorang ibu-ibu laptop memberikan laptop wakaf. Ini kalau beliau minta kembali bisa nggak? Nggak boleh. Kenapa? Sudah diserahkan secara sukarela. Orang wakaf itu kan berarti sukarela karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang sudah kita lepaskan karena sukarela tidak boleh kita ambil lagi. Kita memberi kepada seseorang hadiah. Ini saya berikan hadiah. Orang beri hadiah kan sukarela nih. Nah, suatu saat kita benci sama orang itu, kita tarik lagi, haram. Kata Nabi seperti anjing memakan apa? Muntahannya kembali. Nah, maka kenapa saya tidak boleh meminta kembali duit tadi? Itu gara-gara saya tidak minta izin kepada dia untuk menjamin utang dia, dan saya tidak minta izin kepada dia untuk melunasi utang dia. Ini menurut penulis. Tapi di sini saya kasih tanda kurung. Kenapa? Karena ini menyelisihi pendapat mu'tamad dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i yang penting saya diizini untuk menjamin saja, tidak perlu izin untuk melunasi, nggak perlu. Melunasi tanpa izin maupun dengan izin sama aja. Yang penting saya sudah menjamin dia dengan izin dia, maka saya berhak untuk minta kembali apa? Duit yang tadi saya serahkan kepada pemilik harta.
Kita lanjutkan, wala yasihu, dan tidak sah dhamanu, menjamin al-majhul, utang yang majhul, yang tidak diketahui. Wala ma lam yajib, juga utang yang belum pasti, belum terjadi. Illa darakul mabi, kecuali darakul mabi. Ini sebenarnya penjelasan sudah dibahas di awal tadi, ya, bahwa sahnya menjamin hutang itu adalah harus mustaqirrah, hutangnya sudah ada. Kalau hutangnya belum ada, nggak bisa dijamin itu. Kemudian harus ulima qadruha, harus diketahui kadar utangnya berapa. 10 juta, udah diketahui. Nah, tapi kalau tidak diketahui, berarti tidak sah penanggungan hutang tadi. Illa darukul mabi, kecuali kasus darukul mabi. Apa ini kasus darukul mabi? Ini kasusnya perlu digambarkan supaya paham. Ada pembeli dan penjual dan ada penjamin. Contohnya ini, A membeli kepada B. Membeli apa? Mobil misalnya. Nah, kemudian A setelah mendapatkan mobil, maka dia minta jaminan. Saya minta jaminan mobil ini. Nanti kalau mobil ini ternyata ada masalah, yaitu bukan miliknya si penjual, saya minta ada yang menjaminnya. Nah, maka saya karena kenal dengan si penjual mobil tadi, saya mengatakan baik, saya mau menjadi penjamin bagi mobil tadi. Jadi saya menjamin uang dia akan kembali kalau seandainya mobil tadi ternyata bukan milik si penjual tadi. Ternyata betul, setelah 1 bulan mobil dipakai, tiba-tiba di tengah jalan dicegat orang. Ini mobil saya ini. Loh, kok tahu mobilnya? Ya, kemudian dia memberikan buktinya. Ini mobilnya, buktinya milik saya ini. Ternyata itu adalah mobil dimaling orang. Jadi mobil dia dimaling orang. Nah, maka sekarang ketemu di jalan, dia minta lagi, ini mobil saya dimaling orang nih. Nah, maka si pembeli tadi kan rugi nih, sudah membayar harga mobil, ternyata mobilnya mobil malingan ternyata, bukan miliknya si penjual tadi. Nah, maka karena saya sudah menjamin, maka saya pun memberikan uang yang sudah saya jamin tadi. Kamu beli mobil berapa? Beli mobil 10 juta. Nah, saya berikan nih 10 jutanya. Itulah yang disebut sebagai apa? Darukul mabi. Baik saya menjamin uangnya atau saya menjamin mobilnya. Kalau saya menjamin mobilnya berarti contohnya dibalik aja. Ini pembeli menyerahkan duit kepada penjual mobil. Si penjual mobil mengatakan, saya minta ada yang menjamin nih. Siapa yang bisa menjamin nih? Maka saya menjamin. Baik, saya jamin karena saya kenal dengan si pembeli. Ternyata terbukti bahwasanya duit yang digunakan untuk membeli tadi itu adalah duit hasil curian, bukan milik dia sendiri. Nah, maka ditemukan oleh pemiliknya. Ini duit saya ini, ya, buktinya nih, ya. Kalau zaman dulu kalau duit dinar, ya, duit dinar itu ada tandanya. Ini pemiliknya siapa? Ini bukan, apakah milik dia betul ataukah tidak. Nah, ketika terbukti bahwa bukan milik dia, maka akan diambil oleh pemiliknya yang asli. Nah, berarti dia sudah kehilangan apa? Duit tadi. Duitnya ditarik oleh pemilik asli. Nah, maka saya menjamin, saya kembalikan apa? Harus betul-betul mobilnya datang kembali, karena dia tidak mungkin apa? Mendapatkan kerugian seperti itu. Itulah yang disebut sebagai darukul mabi. Sudah selesailah pembahasan tentang penjaminan atau penanggungan pelunasan utang seseorang. Kita lanjutkan bab berikutnya, babul kafalah atau ahkamul kafalah, hukum-hukum kafalah. Wal kafalatu, dan kafalah bil badan, dengan badan, jaizatun, boleh, idza kana, apabila adalah, alal makfuli bihi, atas orang yang dikafil, hakun, ada suatu hak, li adamiyin, untuk seorang manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kafalah itu artinya adalah menjamin juga. Apa bedanya dengan doman? Kalau doman tadi menjamin harta seseorang atau utang seseorang. Kalau kafalah menjamin badan seseorang. Maka beliau mengatakan, dan menjamin badan itu boleh apabila yang dijamin tadi menanggung suatu hak atas atau milik seorang manusia. Gambarannya gimana? Contoh,
Seseorang punya hutang kepada orang lain. A punya hutang kepada B. Nah, berarti A ini menanggung suatu hak miliknya B, ya kan? Saya menjamin A, tetapi bukan menjamin pelunasan utangnya, menjamin menghadirkan orangnya ini. Ini A mau pergi safar, yang ngutangi melarang, jangan pergi safar, nanti kamu lari nanti. Kamu mau keluar negeri, paling-paling kamu mau lari dari saya kamu. Nah, saya karena kenal dengan A, saya mengatakan, saya jamin, saya kafil bahwa dia tidak akan lari. Saya ngerti, orangnya pergi kemana saya ngerti. Maka dia pergi nggak apa-apa. Nanti saya menanggung bahwa dia datang lagi sehingga akan melunasi utang, tidak akan lari dari utang. Nah, itu berarti saya menjamin apa? Penghadiran badannya dia, bodinya dia, nggak akan lari kemana. Nah, maka ini boleh apabila apa? Idza kana 'alal makfuli bihi haqqun li adami. Kalau memang dia mempunyai kewajiban yang harus ditunaikan kepada seorang manusia. Contohnya utang tadi. Tetapi kalau itu adalah hak kepada Allah, bukan hak kepada manusia, saya tidak boleh menjamin, tidak boleh mengkafil, enggak boleh. Contoh, ada orang berzina. Orang berzina dalam hukum Islam dia apa kan? Dirajam atau dicambuk. Nah, ini sudah menikah, berarti dia dirajam. Sebelum dirajam, dia minta izin. Saya minta izin untuk melakukan umroh, sehingga sebelum dirajam saya sempat umroh. Nah, maka qadhi atau hakim mengatakan nggak bisa. Rajam, nanti kamu kalau lari malah umroh malah lari, nggak balik ke Indonesia. Nah, saya yang kenal dengan dia menjamin, mengkafil. Pak Hakim, saya kafil bahwa bodinya nanti akan datang ke sini setelah umroh, nanti dirajam setelah itu. Saya menjamin. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Ini haknya Allah Subhanahu wa taala. Rajam itu haknya Allah. Yang boleh adalah haqqun li adami, haknya manusia. Dalam satu hadis yang dhaif disebutkan la kafalata fi haddin. Tidak boleh mengkafil dalam hukum had. Zina termasuk apa? Rajam termasuk hukum had. Maka saya mengkafil tidak boleh. Mengkafil pasti bisa mendatangkan badannya orang tadi balik lagi ke negerinya untuk dirajam. Enggak bisa. Ini karena haknya Allah Subhanahu wa taala, bukan haknya manusia. Tidak memenuhi syarat. Meskipun hadisnya dhaif, tetapi apa? Dipakai oleh para ulama fikih dalam bab ini karena memang tidak ada hadis yang lain selain hadis tersebut. Sudah selesailah pembahasan tentang kafalah dan dhaman, dan sama-sama pembahasan tentang menjamin. Satunya menjamin masalah hutang, satunya menjamin masalah mendatangkan badannya orang yang punya kewajiban. Kita lanjutkan sekarang ahkamus syarikah, hukum-hukum perserikatan. Wali syarikati, dan untuk perserikatan khamsu syara'ita, ada 5 syarat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dimaksud perserikatan adalah berkumpulnya 2 orang atau lebih untuk suatu perdagangan. Itu namanya perserikatan yang dibahas dalam kitab perjual beli ini. Contohnya, saya ingin membuat rumah makan, butuh dana 100 juta. Saya punya dana 50 juta saja. Saya ajak teman saya untuk nambahi dana 50 juta. 50 tambah 50, 100 juta. Pas bisa membuat rumah makan. Nah, seperti ini namanya Pak, perserikatan. Jadi 2 orang atau lebih kumpul untuk mengelola suatu harta, sama-sama memberikan hartanya masing-masing untuk dikelola bersama untuk mencari laba, tijarah, bisnis. Itu namanya syirkah. Syirkah seperti ini sangat bagus sekali di dalam Islam, dianjurkan untuk dilakukan karena berarti saling tolong menolong. Saya butuh bantuan karena dana saya cuma 50, teman saya punya dana 50, maka saya mengajak dia untuk melakukan syirkah ini, berarti dia sudah membantu saya. Dan dengan melakukan syirkah itu saya juga membantu dia, karena uangnya yang 50 yang mengendap tadi, yang tidak bisa menghasilkan apa-apa, saya ajak supaya bisa menghasilkan, sehingga saya mendapatkan manfaat dan dia juga mendapatkan manfaat. Maka syirkah seperti ini dalam Islam sangat-sangat dihasungkan. Dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, tapi sebagian mendhaifkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana tsalitsus syarikain. Saya ini, kata Allah, adalah orang yang ketiga dari 2 orang yang berserikat.
Artinya kalau ada dua orang berserikat dalam tijarah, dalam bisnis tadi, Allah gabung sama mereka, membantu, maksudnya Allah membantu mereka. Malam yakun ahaduhuma sahibahu, selama salah satunya tidak khianat kepada yang lain. Fa in khanahu, tapi kalau khianat, kharajtu min bainihima, saya akan keluar dari keduanya, tidak membantu lagi terhadap keduanya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, karena itu kalau ada kesempatan kita untuk melakukan suatu syirkah, ini bagus kita lakukan. Ada tawaran misalnya dari teman kita membutuhkan dana untuk melakukan suatu bisnis, menjalankan suatu bisnis. Nah, kita bisa membantu syarikat, berserikat, bagus ini. Dananya sesuai yang diperlukan, tidak harus 50 juta. Misalnya dia punya 50 juta, butuhnya 150 juta. Nah, berarti kita tambahkan 100 juta. Atau butuhnya 75 juta, berarti dia perlu 25 juta saja, kita tambahkan 25 juta. Nggak ada masalah, nggak harus sama, berbeda-beda silahkan. Yang penting berserikat, sama-sama mengeluarkan harta untuk perserikatan tersebut. Tapi di sini ada syarat ya, malam yakun, tidak boleh khianat. Begitu khianat, Allah langsung keluar. Sehingga meskipun yang khianat satu orang, tapi dua-duanya kena imbas. Allah melepaskan dari keduanya. Karena itu sebelum melakukan perserikatan, kita harus tahu siapa teman serikat kita. Jangan berserikat dengan sembarang orang. Berserikat dengan sembarang orang menyebabkan, kalau dia khianat, menyebabkan Allah lepas sehingga tidak ada berkah di situ. Kita orangnya amanah, tapi teman serikat kita tidak amanah, berkahnya hilang. Maka berkah hilang dari dua orang, meskipun dua orang ini yang kurang ngajar cuma satu orang. Yang amanah juga kehilangan berkah. Kenapa? Karena kesalahan dia adalah berteman dengan orang yang tidak amanah. Maka dalam Islam juga kita disuruh untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Orang buruk akan merembet buruknya kepada kita, maka disuruh menjauhi. Nah, maka orang berserikat dengan orang yang tidak amanah, kesalahannya apa? Kesalahannya adalah berteman dengan orang buruk. Akhirnya berkah dicabut oleh Allah, salah dia berteman dengan orang yang buruk. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut perserikatan dengan istilah khulata. Maka perserikatan boleh juga disebut khiltah. Pada surat Shad ayat 24. Wa inna katsiran minal khulata, dan sesungguhnya banyak orang-orang yang berserikat, la yabghi ba'duhum 'ala ba'din, melampaui batas sebagian mereka kepada sebagian yang lain, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh. Wa qalilum mahum, betapa sedikit mereka yang beriman dan beramal saleh, yang tidak zalim kepada teman serikatnya itu, betapa sedikit. Ini kalimat ini perlu diperhatikan. Wa qalilum mahum, betapa sedikit mereka. Jadi yang amanah itu betapa sedikit. Nah, maka untuk berserikat harus hati-hati. Betul-betul harus tahu siapa teman serikat kita. Tidak tahu nggak usah. Kalau tahu sudah ngerti sifatnya, oh sifatnya orang ini jujur, nggak ada masalah, dia tidak teledor, nah, mari berserikat. Baik, perserikatan supaya sah gimana? Nah, beliau mengatakan, nomor 1, antakuna, bahwasanya perserikatan itu ala nadin, atas duit, atas mata uang, minat dirham, baik berupa dirham, wad dananir, atau berupa dinar. Nah, zaman dulu mata uangnya dinar atau dirham. Kalau sekarang pakai rupiah, pakai dolar, pakai real, silahkan. Berserikat hanya boleh dengan mata uang, selain itu nggak boleh. Berserikat misalnya padi atau beras, nggak bisa. Petani punya beras misalnya 1 kintal, dia mengajak temannya untuk mengumpulkan lagi sampai 10 kintal. Kalau sudah 10 kintal, nanti ini bisa diserikatkan, bisa dimasukkan ke dalam suatu pabrik yang membutuhkan beras yang banyak, tapi dia hanya menerima minimal 10 kintal. Kurang dari 10 kintal dia tidak terima misalnya. Nah, perserikatan seperti itu karena bukan berupa duit, tapi perserikatan berupa beras, tidak sah dalam mazhab Syafi'i, dalam pendapat penulis kitab ini. Tapi di sini saya kasih tanda garis bawah untuk mengatakan, untuk menunjukkan bahwa ini menyelisih pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad tidak harus mata uang. Perserikatan beras nggak ada masalah. Saya nggak punya duit, saya punyanya beras. Berserikat dengan orang lain yang juga sama-sama punya beras, nggak ada masalah.
toh beras ini nanti bisa dijual menjadi uang, nah, maka persedekatan tidak harus berupa apa? Emas dan perak, tapi boleh berupa barang-barang yang mithli, yang bisa ditimbang maupun ditakar. Syarat yang kedua, wa ayyattafiqa, bahwasanya keduanya sama fil jinsi, dalam jenisnya, wan nau'i, dan macamnya. Contohnya kalau beras ya jenisnya sama-sama jenis beras. Kalau macam ya sama-sama rojo lili. Saya beras rojo lili, dia beras rojo lili. Kalau saya beras rojo lili, dia beras selain rojo lili, nggak bisa untuk perserikatan. Nanti menimbulkan masalah, menimbulkan kerancuan, keributan. Harus sama. Syarat yang ketiga, wa ayyakhlita, dan bahwasanya keduanya mencampur al-malaini, dua harta. Jadi berasnya 1 kintal sama 1 kintal, dicampur 2 kintal, dicampur, tidak dipisahkan. Kalau dipisahkan ini milik saya, ini milik kamu, nggak jadi serikat namanya. Serikat itu berarti dicampur. Kalau duit ya tadi 50 juta dicampur, berarti 100 juta milik siapa ini? Milik bersama. Bukan 50 juta saya, 50 juta yang ini kamu, bukan, tapi 100 juta ini milik kita berdua. Kemudian yang keempat, wa ayyadana kullu wahidin minhuma, masing-masing mengizinkan li sahibihi, kepada teman serikatnya, fit tasarruf, untuk melakukan tasarruf, melakukan jual beli misalnya. Tapi ini tentu saja tempatnya adalah kalau kami berdua, 2 orang yang berserikat ini sama-sama melakukan atau menjalankan bisnis tadi. Tapi kalau saya sibuk, saya nggak bisa, saya bisanya udu duit tok, tapi menjalankan saya nggak bisa. Kamu saja yang menjalankan. Nah, maka tentu saja tidak harus kedua-duanya saling mengizinkan untuk tasarruf. Cukup saya yang tidak bisa mempergunakan uang tadi untuk mengizinkan kepada teman serikat saya untuk menjalankannya. Kemudian yang kelima, wa ayyakuna ribah, bahwasanya laba wal khusran, dan rugi, ala qadril malain, sesuai kadar 2 harta. Jadi kalau harta saya 50 juta, harta dia 50 juta. Nah, maka untungnya berarti dibagi 2 bareng bersama. Untungnya misalnya 100 juta, nah, berarti tinggal dibagi 2, 50 juta, 50 juta. Atau ternyata tidak untung, malah rugi. Kita kumpulkan modal 100 juta. Setelah berbisnis, akhirnya sisa duitnya tinggal 60 juta. Nah, berarti gimana nih? Nah, dibagi sesuai kadar harta. Harta saya 50 juta, harta dia 50 juta. Berarti kan 2 saham nih. Nah, maka 60 juta yang tersisa dibagi 2, 30 juta, 30 juta. Seandainya saham saya lebih sedikit, saya 50 juta, teman saya 100 juta, berarti kan 3 saham nih, 50, 50, 50. Dia 2 saham, saya 1 saham. Nah, maka cara pembagiannya juga begitu. Kalau nanti ada laba, labanya berapa? Labanya misalnya 99 juta. Nah, cara baginya, dia dapat 2 saham, saya dapat 1 saham. Berarti saya dapat laba 33 juta, dia dapat laba 66 juta. Atau sebaliknya rugi, sudah terkumpul duit 150 juta, saya 50, dia 100. Setelah dibisniskan ternyata bangkrut, tersisa duit 75 juta. Gimana cara pembagiannya? Saya dapat 1 saham, dia dapat 2 saham. Berarti saya dapat 25 juta, dia dapat 50 juta. Demikian maksud dari poin yang kelima ini. Maka tidak boleh, persyaratannya tidak adil. Misalnya saya duitnya 50 juta, dia duitnya 100 juta. Saya minta syarat bahwasanya nanti labanya dibagi berdua bareng pas 50%, 50%. Nggak sah begitu. Karena duit saya lebih sedikit daripada duit dia, kok minta laba lebih gede daripada duit saya, nggak sah. Meskipun dia ridho, rela, nggak bisa. Itu bukan syirkah seperti itu. Syirkah dibangun atas asas keadilan. Maka kalau danamu segitu, berarti labamu juga sesuai duitmu tersebut. Tidak boleh mengambil lebih, meskipun dia rela, nggak bisa. Itu bukan syirkah namanya. Itu bukan asas keadilan. Kalau dia pengen sedekah, caranya nggak begitu. Caranya setelah laba dibagi, dia lebih banyak labanya, saya lebih sedikit. Nah, habis itu dia kemudian sedekah kepada saya, sehingga jadi sama. Dia dapat 50, saya dapat 50. Setelah dia mendapatkan haknya, boleh seperti itu. Tapi kalau sejak awal disepakati bahwa hasilnya dibagi sama 50%, 50%, padahal modalnya beda, tidak sah. Ini bukan asas keadilan, tidak diajarkan di dalam Islam.
Kemudian walikulli wahidin minhuma, masing-masing keduanya boleh faskhuha, untuk membatalkan perserikatan tadi, mata syaa, kapanpun dia menghendaki. 50 juta terkumpul 100 juta membuat rumah makan. Di tengah perjalanan kemudian teman saya tadi membatalkan, mohon maaf saya berhenti. Loh, kenapa berhenti? Ini sudah jalan nih rumah makannya, setiap hari ada yang beli nih, lumayan insya Allah hasilnya ada. Dia mengatakan saya butuh 50 juta untuk menyekolahkan anak saya mau kuliah, daftarnya ini 50 juta, saya berhenti. Nah, boleh dia berhenti, boleh. Atau saya yang berhenti juga boleh, padahal saya yang awalnya mengajak. Mohon maaf ternyata ngurusi rumah makan rumit ya, menyibukkan belajar saya, malah nggak bisa ngajar karena tidak bisa fokus untuk belajar. Ini menyulitkan saya berhenti saja. Saya membatalkan boleh. Tapi tentu saja kalau membatalkan seperti ini berlaku kaidah umum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dharara wa la dirara. Tidak boleh memadharati dan tidak boleh saling memadharati. Dibatalkan boleh, tapi nggak boleh memadharati. Nah, maka seandainya berhenti di tengah jalan tapi masih bisa lanjut tidak madarat, ya berarti silahkan diambil duitnya. Tetapi kalau ternyata berhenti di tengah jalan tidak bisa, ini madarati nggak bisa, ini harus nunggu sampai akhir tahun. Ini bisnis seperti ini paling cepat bagi hasilnya 1 tahun. Kalau belum 1 tahun nggak bisa berhenti, nanti termadarati. Nah, kalau termadarati nggak boleh, karena apa? Tidak boleh saling memadarati tadi. Kenapa kok boleh untuk menghapuskan atau membatalkan perserikatan tadi? Karena perserikatan ketika dibatalkan itu bisa dilanjutkan dengan orang lain. Dia batal, nah saya tawarkan orang lain kan bisa nih. Ini ada orang membatalkan atau menghentikan perserikatannya. Ini sebenarnya bisnisnya sudah jalan. Siapa yang mau melanjutkan nih? Nah, bisa dilanjutkan oleh orang lain. Apalagi kalau bisnisnya sudah jalan, biasanya banyak yang tertarik, nggak ada masalah. Berarti ada solusi. Maka selama tidak memadarati, nggak ada masalah. Ada solusi, nggak ada masalah. Dan hukumnya seperti ini disebut sebagai akad yang tidak lazim. Tidak lazim maksudnya tidak wajib dilanjutkan oleh 2 orang ini terus menerus, enggak. Maka akad ada 2 macam ya. Ada yang lazim dan ada yang jaiz. Ini termasuk akad yang jaiz. Nah, maka setiap akad yang jaiz boleh seseorang berhenti darinya atau membatalkannya. Tapi kalau akadnya akad lazim, namanya istilahnya akad lazim, tidak boleh dibatalkan. Jual beli misalnya, kalau sudah barang diambil dibawa pulang, itu akad lazim, dibatalkan nggak boleh. Dia beli motor dari saya, setelah itu dibawa pulang ke rumah, duit sudah dibayar. Sampai rumah anaknya mengatakan, motor kayak gini saya nggak cocok pak, jangan beli yang kayak gini pak. Nah, akhirnya dia bawa motornya ke rumah saya, dikembalikan. Apakah boleh seperti ini? Tidak boleh. Kenapa? Jual beli adalah termasuk akad yang lazim. Maka karena sudah lazim berarti nggak bisa dibatalkan. Tapi kalau saya rela untuk membatalkan ya nggak apa-apa. Baiklah, karena anak panjenengan tidak cocok ya nggak apa-apa. Duitnya saya kembalikan. Berapa kemarin bayarnya berapa? 100 juta. Baik nih, 100 juta kembalikan. Motornya saya ambil lagi. Kalau saya sukarela seperti itu bagus. Itu menyebabkan dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak wajib untuk menerima. Kenapa? Akadnya sudah lazim. Sudah putus, sudah sah, nggak bisa dibatalkan. Kalau mau dibatalkan saya memberikan syarat juga boleh. Ini karena jual belinya sudah sah, maka saya tidak mau menerima pengembalian motor tadi, kecuali saya beli dengan akad baru. Kemarin kamu beli 100 juta, sekarang saya beli 95 juta. Saya maunya beli 95 juta. Di atas itu saya nggak mau. Nah, boleh seperti itu. Berarti dia kembalikan motornya, saya bayar berapa? 95 juta. Saya sudah untung 5 juta. Nggak ada masalah, ngambil untung 5 juta. Ini jual beli yang sah. Kemarin dia beli, jual belinya sah. Sekarang saya beli, jual belinya juga sah, sama. Kemudian wa mata, kapan mati ahaduhuma, salah satu dari teman serikat tadi, batalat, maka serikatnya sudah otomatis batal. Saya sama seseorang berserikat, dia mati, perserikatannya batal. Nggak lanjut sama ahli warisnya, nggak lanjut. Kalau mereka mau melanjutkan ya berarti akad baru, akad dengan orang baru. Karena akad pertama sudah apa? Sudah batal.
Termasuk juga selain mati adalah kalau dia gila. Ketika akad dengan saya, akad serikat, dia masih normal, waras. Tengah-tengah serikat, gila, akadnya batal. Karena orang gila sama dengan orang mati, sudah nggak bisa mikir lagi. Demikian juga kalau pingsan, maka akadnya batal. Karena pingsan itu sama dengan mati, tapi apa? Mati kecil. Begitu dia bangun dari pingsannya, misalnya pingsan 1 bulan, ada kan Pak Ge? Pingsan sampai 1 bulan, atau nggak usah 1 bulan lah, 1 hari, nggak usah lama-lama pingsannya. Nah, begitu siuman dari pingsannya, maka akad perserikatan harus diperbarui lagi. Kenapa? Sudah batal. Kenapa sudah batal? Karena sudah terputus gara-gara kematian dia, kematian kecil dia. Kalau tidur enggak. Nah, tidur itu dibangunkan, bangun. Tapi kalau orang pingsan dibangunkan enggak, bangun. Maka tidur tidak disamakan dengan mati, tapi pingsan disamakan dengan mati. Demikianlah yang dibahas oleh para ulama fikih kita dalam masalah ini. Insyaallah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang akan datang kita bahas masalah baru, yaitu masalah tentang al-wakalah atau perwakilan. Kita cuma 41 menit saja karena saya kira masalah-masalah fikih, masalah-masalah yang cukup merumitkan. Kalau kita terlalu banyak membahas, malah jadi nak sama pembahasan yang kita dengarkan. Lebih baik sedikit-sedikit, sisa waktu kita buka untuk soal jawab, baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.